Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tuhan doakan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita pelajari semuanya kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, materi baru tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sikap jujur, rajin, dan percaya diri. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke sikap jujur, apakah anak-anak tahu apa sih yang dimaksud akhlak terpuji itu? Ya, akhlak terpuji itu adalah perilaku atau akhlak yang baik, sikap yang baik. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah 3: jujur, rajin, dan percaya diri. Nah, yang pertama adalah sikap jujur. Nah, jujur itu apa sih? Nah, jujur itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Nah, tidak berbohong. Nah, kira-kira manfaat berkata jujur itu apa saja? Yang pertama, pastinya setiap usaha yang kita lakukan akan diridhoi oleh Allah. Nah, kalau sudah Allah ridho, pasti apa yang kita lakukan akan berbuah bahagia atau menyenangkan. Nah, manfaat jujur yang kedua adalah dipercaya oleh orang lain. Pastinya kalau kita sering berbicara jujur, maka orang lain itu pasti akan percaya dengan kita. Nah, kalau sudah percaya dengan kita, maka yang ketiga pasti memiliki banyak teman. Jadi manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bersikap jujur itu bukan hanya ketika di depan orang, tapi bersikap jujur itu juga harus dilakukan meskipun tidak ada orang yang melihat perbuatan kita. Nah, karena Allah itu mengawasi kita setiap hari, maka anak jujur itu pastinya disayang oleh manusia dan disayang oleh Allah. Maka dari itu, Bu Hani harapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak setiap aktivitasnya, setiap perbuatannya atau perkataannya pastinya harus jujur. Ya, siap ya nak ya? Iya. Yang kedua, akhlak terpuji tentang rajin.
Nah, yang kedua adalah rajin. Apa itu rajin? Rajin adalah perilaku yang bersungguh-sungguh, baik dalam hal belajar, bekerja, maupun berdoa. Apa gunanya? Gunanya adalah demi ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau anak-anak punya cita-cita, tapi anak-anak tidak rajin belajar, tidak rajin berdoa, mana bisa cita-cita itu terwujud? Ya kan? Nah, kalau anak yang rajin, pastinya dia insya Allah akan terwujud cita-citanya manakala rajin belajar dan berdoa. Nah, seperti hanya kata mutiara di bawah ini yang berbunyi manjatta wajada. Manjatta wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, ini fakta kata mutiara ini. Maka dari itu, kalau anak-anak punya cita-cita, maka jangan lupa satu hal, yakni rajin. Rajin apa aja? Rajin belajar, rajin berusaha, rajin berdoa. Nah, pasti akan berhasil. Nah, contohnya kedua gambar ini. Nah, kedua gambar ini menceritakan yang pertama. Gambar pertama ini adalah seorang anak yang miskin. Nah, anak miskin ini bukan tiba-tiba, anak miskin ini suatu saat menjadi pengusaha toko buku. Nah, kenapa kok bisa anak miskin ini menjadi pengusaha toko buku? Padahal itu dia menggendong keranjang ya. Nah, karena dia miskin, paginya sekolah, setelah pulang sekolah dia bekerja membantu orang tuanya karena memang ekonominya kurang mampu, kurang mencukupi. Nah, akan tetapi anak miskin tersebut bisa menjadi sukses. Karena apa? Karena dia rajin. Nah, itu kunci yang pertama. Karena dia rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, dan pastinya pantang menyerah. Nah, maka dari itu, pantang menyerah dan rajin itulah maka suatu saat dia bisa menjadi pengusaha toko buku. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran, maka sepintar apapun kita, kalau kita tidak rajin, maka kita akan ketinggalan sama temennya. Maka dari itu, kunci kesuksesan bukan kepintaran, tapi juga rajin. Rajin belajar, rajin berdoa, berusaha. Nah, itu harus kita terapkan dalam meraih cita-cita. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, rajin. Yang terakhir adalah percaya diri. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri, ya ini yakin atas kemampuan diri sendiri dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, orang yang percaya diri itu biasanya tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain dan tidak akan mudah meniru hal-hal yang jelek, sehingga dia akan memiliki banyak teman. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus percaya diri. Di rumah pun kita harus bisa percaya diri, yakni dengan menyiapkan keperluan diri sendiri.
Contohnya yakni menjadwalkan pelajaran di setiap harinya. Contohnya lagi membersihkan tempat tidur setelah kita pakai tidur. Nah, itu adalah contoh percaya diri yang mana kita harus lakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, di sekolah pun kita juga harus percaya diri dalam hal apa? Mengerjakan tugas, tidak mencontek. Biasanya kalau anak yang percaya diri itu mensyukuri apa yang dia miliki. Nah, dia akan melakukan tugasnya tanpa berpengaruh tanpa terpengaruh oleh temannya. Nah, karena dia tidak mudah terpengaruh oleh temannya, terutama dalam hal kejelekan, maka dia pastinya memiliki banyak teman. Nah, maka dari itu, Nak, ketiga sikap yang sudah kita pelajari ini, yang pertama apa tadi? Jujur, yang kedua rajin, yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini adalah termasuk sifat atau akhlak terpuji. Mari Nak, kita bersama-sama membiasakan akhlak terpuji ketiga ini. Mulai dari sekarang, ya. Bu Ani yakin kalau anak-anak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya suatu saat anak-anak bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikian pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Bu Ani harapkan nanti anak-anak bisa membacanya lagi di buku paket halaman 95. Nah, sebelum Bu Ani tutup, mari Nak, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang barusan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari semuanya kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.